Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam damai. Apa kabar? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat, selalu penuh dengan sukacita, karena begitu besar kasih Allah yang tercurah bagi kita semua untuk hari ini. Dan senang sekali saya Francisca Audrey pada hari ini bisa menemani sahabat dalam acara yang kita sayangi, acara Oase Rohani Katolik. Dan pada hari ini telah bergabung bersama kita Romo Puspo Yuwono MSc yang akrab dan dikenal dengan nama Romo Puspo yang akan bersama dengan para sahabat dalam membaca kitab suci dan merenungkan inspirasi-inspirasi rohani untuk hari ini. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, kita sapa dulu Romo Puspo. Romo Puspo, apa kabar Romo? Baik-baik, Audrey. Ya, salam damai Romo. Salam damai, sehat-sehat. Iya, semoga Romo selalu sehat ya Mo, dan tetap menginspirasi kita semua ya Mo. Terima kasih Audrey. Baik, terima kasih Romo. Dan para sahabat, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik pada hari ini, kita akan awali dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Romo. Silahkan Romo. Mari, para pecinta Oase Rohani Katolik dan Audrey, kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, kami bersyukur atas kesempatan kami boleh berbincang-bincang pada kesempatan ini dalam Oase Rohani Katolik. Semoga perbincangan kami pada hari ini boleh memberikan inspirasi bagi kami dalam mengisi masa Prapaskah, masa pertobatan ini dengan meladan contoh kisah nyata dari Naaman dalam bacaan pertama maupun juga kisah penolakan orang-orang di Nazaret terhadap kehadiran Yesus. Tuhan, kami mohon berkat-Mu agar kegiatan kami, permenungan kami, percakapan kami berguna untuk menambah wawasan kami dalam menghayati iman dan mempertebal iman kami kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka untuk hari ini, penuh rindu hatiku mendambakan rumah Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 1 sampai dengan 15. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi, pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya, serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku.
Segera sesudah didengar oleh Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Silakan Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan,
selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lanjutkan untuk mendengarkan beberapa permenungan atau inspirasi rohani nih yang menarik untuk hari ini. Kira-kira apa nih, Romo? Terima kasih, Mbak Audrey. Para pecinta Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tadi mendengarkan kisah yang sebenarnya bagus, kisah Naaman. Itu kalau didramatisasikan bagus ya. Yeah. Untuk anak-anak sekolah minggu bagus cerita ini dikisahkan, diceritakan atau didramatisasi. Sangat ya. menarik ya, Mo ya. Iya. Jadi Naaman itu panglima perang kerajaan Aram. Tadi dikatakan bagus sekali di awal, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh raja. Oleh karena dia, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Jadi dia orang yang sangat dijunjung tinggi, disayangi. Tetapi tentara itu, pahlawan itu sakit kusta. Dan kita tahu kusta itu penyakit yang ya mengerikan ya, karena belum ada obatnya. Pada masa seperti itu COVID seperti COVID sekarang ini tidak ada obatnya. Tidak ada obat dan efeknya fatal ya, Mo ya. Iya, kusta ini bukan hanya sakitnya, tetapi dikucilkan, ya, dikarantina. Ya, itu yang menyiksa ya. Dan dianggap dia itu orang yang dikutuk. Nah, ini lebih parah lagi ya, daripada sekedar orang sakit berdosa. fisik ya. Iya, betul. Padahal dia tadi di awal disanjung-sanjung di seorang pahlawan tiba-tiba jadi dianggap sebagai orang yang berdosa ya, Mo ya. Betul. Ya. Tetapi penyakit kusta itu disembuhkan oleh Tuhan lewat Nabi Elisa. Tapi syaratnya ini adalah Naaman diajak untuk melepas egonya, merendahkan diri. Dia diminta untuk mandi di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai yang di bawah. Dia kalau tidak salah itu berapa 400-an meter di bawah permukaan laut. Jadi dia sungai yang paling rendah atau dataran paling rendah di Israel pada waktu itu. Jadi itu simbol juga dia harus merendahkan diri ya. Dan otomatis karena dia letaknya rendah, jadi apa ya, kayak segala macam ini ya, Mo, apa namanya, kayak mungkin dari sungai-sungai lain kan pada ke situ, jadi kayak banyak kotoran-kotoran itu ke situ ya, nggak bersih lah, kurang bersih ya. Betul, gitu. itu juga. Dan kerendahan hati Naaman itu bisa nampak itu di awal dia ketika dia mengalami kusta dan dia tentu dia putus asa ya, bagaimana bisa sembuh. Lalu ada hambanya, jadi budak dari istrinya itu mengatakan, kalau Tuhan mau pergi ke Samaria, ke negeri Israel, Tuhan bisa disembuhkan, ada seorang nabi di sana. Dia mendengarkan itu, lalu akhirnya dia sampaikan juga pada raja. Dan raja karena mengasihi Naaman ini, dia membuat surat kepada Raja Israel, supaya Naaman ini boleh datang ke Israel dan disembuhkan. Jadi dia mendengarkan nasihat orang kecil. Nasihat orang kecil yang kedua, yaitu ketika dia mau bertemu dengan Nabi Elisa. Tetapi apa yang terjadi, Elisa tidak mau keluar dari kamar, dari rumahnya. Hanya mengutus bawahannya, tolong kasih tahu panglima itu, kamu mandi di Sungai Yordan. Bayangkan ya, egonya tersinggung, pasti marah. Bukan main, saya jauh-jauh, saya ini panglima perang. Iya, ini nih, Nabi Elisa menemui pun tidak, hanya menyuruh bawahannya untuk kasih pesan ya. Kasih pesan tadi ya. Yang kedua, lalu yang ketiga dia marah. Lalu ada prajurit asistennya itu yang mengatakan, kenapa Bapak marah? Ya.
bukankah yang diperintahkan itu gampang, bukan sesuatu yang rumit, yang susah. Kalaupun itu sesuatu yang susah, pasti Tuhan juga akan melaksanakan. Nah, ini cuma mandi 7 kali, membenamkan. Kenapa? Susahnya apa? Gitu. Ya. Akhirnya dia juga taat pada nasihat dari asistennya itu, dan dia membenamkan di Sungai Yordan. Ya. Jadi ini kerendahan hati kepada orang kecil, ya, orang sederhana. Dia juga akhirnya taat. Lalu yang kedua, sesuatu yang menunjukkan kerendahan hati dari Naaman adalah dia meninggalkan ego, gengsinya. Ya. Ketika dikatakan harus mandi di Sungai Yordan, bukankah sungai-sungai di negerinya itu sungai-sungai yang bersih, yang bagus? Kenapa tidak disuruh ke sana? Letaknya kan di atas ya, pasti bersih ya Mo ya, dibanding Sungai Yordan yang di bawah gitu ya. Betul juga. Jadi dia juga menunjukkan kerendahan hati, dia harus membuka baju kan, membuka baju kebesarannya sebagai panglima tentara Aram itu ya, dan orang bisa melihat, oh dia penuh dengan borok. Ya. Jadi dia membuka baju itu lambang dia meninggalkan egonya, dia rela dicap, waduh dia itu orang berdosa, penuh dengan borok-borok, gitu, kelihatan. Tadi kan dengan baju dia membuka diri ya, betul, ya. Lalu yang paling itu penting juga ya, setelah dia disembuhkan, dia sadar kesembuhannya itu dari Tuhan, maka dia bersyukur ya, kembali kepada Elisa dan mempersembahkan persembahan. Meskipun ditolak oleh Elisa, tapi itu menunjukkan juga kerendahan hati dari Naaman. Jadi pesan apa? Pesan bagi kita adalah kalau kita mau selamat, kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan itu sang pemilik kehidupan yang menyelenggarakan kehidupan, kita harus rendah hati seperti Naaman, meninggalkan ego, lalu juga mendengarkan nasihat orang kecil ya. Orang sederhana biasanya itu polos, tulus ya, tidak ada maksud lain ya. Lalu juga tahu bersyukur ya. Seringkali kalau kita dapat berkat Tuhan, kita kan lupa bersyukur. Kita ngerasa usaha kita ya, Mo ya. Betul. Jadi penting. Kita ingat kisah 10 orang kusta itu yang disembuhkan oleh Yesus, hanya satu yang bersyukur. Kembali kepada Tuhan ya. Jadi kurang lebih itu, kerendahan hati. Lalu pesan yang kedua adalah keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Tidak melulu pada orang-orang Israel atau bangsa terpilih. Ini justru musuh bangsa terpilih, justru dia mendapatkan kesembuhan. Jadi kita jangan bangga, oh saya orang Katolik, saya dibaptis dari kecil, ya, dari bayi. Jadi merasa kalau udah dibaptis tuh udah selamat ya, udah surga jaminannya gitu ya, nggak selalu ya, gitu ya. Jadi itu semua tergantung dari kerendahan hati kita ya, bukan dari apa yang kita miliki. Benar. Itu ya, Mo. Keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma untuk orang yang terbuka pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi iman itu sebenarnya adalah bukan sekedar percaya, tetapi mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi mempercayakan hidup pada Tuhan, itulah iman. Kalau percaya tiap kali ya saya percaya pada Tuhan, tapi hidup saya jauh dari Tuhan. Ya, dalam ekaristi kita juga mengucapkan kita percaya sama Tuhan ya, Mo. Tapi kadangkala itu hanya di mulut ya, Mo, ya, nggak mempercayakan sepenuh hati gitu ya dengan apa yang kita lakukan, apa yang terjadi, walaupun kadangkala kan nggak selalu apa yang terjadi ke kita tuh nggak selalu hal yang baik ya, Mo. Kadangkala pada saat kita menghadapi hal yang kurang baik, kepercayaan kita tuh biasa suka luntur tuh, Mo. Benar. Jadi kadang-kadang seakan kalau kita mendapat berkat ya itu usaha kita, tapi kalau kita sakit kita menyalahkan Tuhan, atau kita mengalami kemalangan kita baru ingat Tuhan juga. Iya, betul. Jadi baik kita dalam keadaan mendapat berkat atau mendapat hal yang kurang baik, kita tetap selalu bersyukur karena pada akhirnya nanti akan ada kebaikan pasti ya, Mo ya, gitu ya. Kita jangan putus asa, jangan anggap ini udah berakhir gitu ya, Mo ya, kayak begitu. Dan juga satu hal kecil yang menarik adalah keselamatan itu juga ditujukan oleh orang budak ya, budak sederhana yang menunjukkan jalan keselamatan bagi Naaman. Jadi budak yang musuh bangsa Aram, budak orang Israel,
justru dia yang menunjukkan jalan keselamatan untuk sampai pada Nabi Elisa dan sampai Tuhan menyembuhkan Naaman. Jadi kita jangan meremehkan orang sederhana, orang kecil. Kadang-kadang lewat mereka ini kita ditunjukkan jalan yang benar ya, menuju keselamatan. Iya, betul Romo. Dan juga ya ini ya, kalau mau dipikir ya, si budak ini nih, si anak perempuan ini kan dia tawanan ya. Mestinya kan dia masa bodoh ya, dengan majikannya yang sakit ya, masa bodoh aku cuma tawanan gitu ya. Jadi kita juga diminta untuk peduli ya, ya, peduli dengan siapapun itu gitu, dan apapun kondisi kita gitu. Jadi kan kayak dia sebagai seorang tawanan, dia tetap peduli, tetap memberikan saran gitu. Jadi dia hamba yang penuh kasih juga, peduli pada Tuhannya ya. Iya, betul gitu Romo. Baik, oke. Nah, Romo, saya juga jadi tertarik nih, Mo ya. Ini kalau kita baca, apalagi saya agak loncat sedikit ke di bacaan yang Injil suci gitu ya. Itu kan dikatakan Elisa tuh hanya diutus untuk menyembuhkan Naaman yang orang asing gitu ya. Kenapa sih dia kan seorang nabi gitu ya, tapi dia tidak menyembuhkan orang-orang di Israel gitu, hanya di sini ya, di bacaan ini hanya dibilang hanya orang asing aja gitu. Elisa ini sebenarnya kenapa dia tidak menyembuhkan banyak orang kusta pada waktu itu di Israel, tapi justru menyembuhkan orang asing, Naaman ini. Karena bangsa Israel waktu itu ya tidak percaya pada Tuhan, bahkan bangsa pilihannya itu banyak menyembah berhala, menyakiti hati Tuhan, ya, berbalik dari Tuhan dan percaya pada ilah-ilah. Maka Elisa pun dia tidak tinggal di negeri Israel, tapi dia tinggal di Samaria, tempat orang-orang kafir. Itu menunjukkan suatu protes seorang nabi kepada bangsanya yang menjauh dari Tuhan. Dia tunjukkan, dan itu dikutip oleh Yesus ya, nanti dalam bacaan Injil nanti di Elisa, Nabi Elia juga. Dia yang diberi berkat justru orang asing ya. Janda di Sarfat ya, di tanah Sidon, negeri orang kafir, itu yang justru ditolong pada waktu kelaparan. Ya. Jadi mau mengingatkan kepada kita semua, kita jangan merasa saya ini pasti selamat masuk surga karena kita orang Katolik yang dipilih. Ya. Tuhan juga bisa menyelamatkan orang-orang yang dengan tulus mempercayakan pada Tuhan, meskipun dia bukan Katolik ya, tidak seiman dengan kita. Oke, baik Romo. Jadi keselamatan tidak hanya ada di dalam ini ya, hanya dalam Katolik ya. Universal ya, berlaku untuk semua. Yesus datang ke dunia ini untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Kristen. Bukan hanya untuk orang Kristen ya, Mo ya, betul. Jadi kita jangan berbangga diri ya, Mo ya, dengan menjadi orang Katolik, kita menjadi memang ada semacam privilege, tapi harus kita usahakan terus ya, Mo ya. Jadi dan menunjukkan sikap bahwa kita ini sungguh-sungguh murid Kristus. Nah, itu ya. Betul, baik. Nah, kemudian saya juga tertarik nih, Mo ya. Di sini dikatakan bahwa bukan tertarik, ini hal yang lucu gitu ya. Maksud saya gini, pada saat Naaman sakit kusta, kemudian kan Naaman kan bilang ke rajanya bahwa saya mau minta izin, saya mau ke Israel gitu ya, katanya ada nabi di sana. Kemudian Raja Aram itu kan membuat surat kepada Raja Israel gitu ya. Maksud saya begini, kemudian Raja Israelnya itu marah gitu. Memang Raja Israel itu memang bisa menyembuhkan, atau kenapa kok dia marah tuh gimana ya, Mo ya gitu? Jadi kan punya pandangan negatif ya terhadap musuh. Jadi Raja Aram yang mengirim surat ini, anak buahku saya utus ke situ untuk disembuhkan. Lalu dia berpikiran negatif, wah dia cari gara-gara, masa saya kiranya apakah saya ini seperti Tuhan Allah yang bisa menyembuhkan orang kusta. Ya, banyak orang kusta di Israel juga yang dia tidak mendapatkan kesembuhan. Masa dia mengirim bawahannya, panglimanya untuk saya sembuhkan. Siapakah aku ini? Jadi dia cari-cari gara, dia mungkin mau ngajak perang. Iya, jadi begitu ya. Pandangan negatif kita juga kadang-kadang juga dikuasai oleh pandangan negatif terhadap orang. Ya, salah duga, salah terka, cepat mengambil kesimpulan. Padahal maksudnya supaya raja perintahkan
untuk datang kepada nabi ya. Ya. Begitu. Jadi semacam kayak dapat permission gitu ya untuk masuk betul. ke area itu, kemudian dilindungi dan diarahkan ke nabi yang dituju gitu ya, Mo ya. Benar. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seru sekali nih perbincangan mengenai mengenai Naaman ini gitu ya, Romo ya. Tetapi kita harus jeda sebentar, kita akan lanjutkan perbincangan kita di sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam sesi yang kedua. Dan sebelum kita memulai permenungan pada sesi yang kedua ini, saya mau mengingatkan kepada para sahabat yang ingin mengirimkan usulan, masukan, ataupun saran, silahkan mengirimkannya melalui email ke orkkaj@gmail.com atau dapat menyampaikan saran, masukan, atau usulan melalui WhatsApp ke nomor 0818 0251 33438. Baik sahabat, kita akan lanjutkan permenungan kita mengenai bacaan hari ini. Baik Romo, apalagi nih permenungan apa yang akan Romo sampaikan di sesi yang kedua ini? Silakan Romo. Terima kasih Mbak Audrey dan para pecinta Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dari bacaan Injil kita mendengarkan kisah Yesus yang pada suatu kali mudik ya, pulang ke kampung halamannya, menengok saudaranya. Dengan maksud juga dia ingat dia dibesarkan di Nazaret, tentu dia juga ingin membagikan pesannya, pewartaannya tentang kerajaan Allah di kampung halamannya. Tetapi apa yang terjadi, orang-orang sekampungnya menolak. Bukankah ini anak Yosef tukang kayu itu? Iya. Siapa dia berani berkata-kata dan seakan-akan dia ini seorang yang besar, hebat, Mesias. Gitu iya. Jadi orang-orang menolak. Dan ketika mereka menolak, dia mengatakan yang sesungguhnya siapa dirinya. Dia itu sejajar dengan Nabi Elia maupun Nabi Elisa. Dia katakan, kamu ingat nenek moyangmu dulu. Dulu waktu kelaparan di Israel, tidak ada orang Israel yang ditolong. Justru janda di Sarfa di tanah Sidon yang diberikan makan oleh Nabi Elia. Lalu ketiga, terjadi musim atau wabah penyakit kusta pada zaman Nabi Elisa. Ya, kita dengar waktu kisah Naaman tadi pada bacaan pertama. Betul. Tidak ada orang Israel yang disembuhkan kecuali Naaman, orang Syria itu. Wah, mereka marah. Tersinggung banget ya disamakan dengan nabi besar mereka gitu ya. Betul. Itu mengungkit-ungkit masa lalu yang menyakitkan. Dan Yesus menyamakan dia. Memang Yesus bahkan pernah mengatakan yang di hadapanmu itu lebih besar daripada Nabi Elia. Ya. Nabi Elia dan Elisa itu. Dan kenyataannya Yesus itu bukan hanya Nabi, tapi dia Tuhan. Anak Allah ya. Jadi Yesus juga tidak mau, kamu tidak tahu siapa diri saya. Kalau kamu tahu siapa diri saya, waduh. Jadi Yesus justru semacam membangkitkan amarah, tapi juga mengajak mereka untuk sadar. Melihat orang tidak hanya dari apa yang tampak dari luar ataupun juga latar belakangnya. Ya, tapi dalam diri Yesus itu dia ada kuasa yang besar. Nah, jadi pesannya itu jelas bahwa tadi yang juga digarisbawahi dalam bacaan pertama, keselamatan itu tergantung apakah orang itu percaya pada Tuhan, bukan semata-mata keterpilihan sebagai bangsa ya yang dipilih ya. Walaupun sebenarnya keselamatan itu kan pemberian ya, Mo ya, pemberian dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Bukan usaha kita gitu ya. Tetapi kita tetap harus ada usaha ya, Mo ya. Nah, jadi kita juga diajak untuk mengenal siapa Yesus sebenarnya. Sebenarnya para murid pun sampai akhir hidup Yesus itu tidak paham siapa sebenarnya Yesus itu. Bahwa dia Mesias yang harus menderita. Maka ketika nanti di Minggu Palma nanti kita akan bersama-sama renungkan Yesus dielulukan. Ya. Tapi mereka mengeluhkan Yesus sebagai Mesias kerajaan dunia.
bukan Mesias yang nanti akhirnya Akan menderita. menderita. Dipikir nanti, ini tahap awal, nanti mau jadi raja Benar, dunia gitu ya. Mo, iya. ya. Dan itu juga terjadi pada para rasul ya. Iya. Bahkan Petrus pun yang menjadi andalan bagi para rasul, kepala para rasul itu, dia salah terka terhadap Yesus. Dia kaget ketika Yesus ditangkap. Kenapa dia gurunya yang tadinya hebat, tiba-tiba dia ditangkap, tidak berdaya, tidak mampu melepaskan dari belenggu itu, tidak mampu menjatuhkan para prajurit menangkap. Jadi dia merasa ketakutan, lalu dia menyangkal Iya, betul. 3 kali. Menyangkal 3 kali. Yudas juga demikian, dia, waduh, saya sudah keliru ketika sadar bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Mesias, dia menyesal. Pikirnya ketika Yesus diserahkan, karena dapat uang, nanti Yesus gampang melepaskan diri dan menghabisi mereka semua. Ternyata Yesus yang dibayangkan hebat itu menghardik ombak di laut, lalu menyembuhkan orang kusta, orang bisu tuli, Menyembuhkan, menghidupkan menghidupkan orang juga orang mati juga. Ya. Ternyata ketika di depan mahkamah agama tidak berdaya, bagikan domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi dia menyesal telah menjual gurunya itu. Iya. Akhirnya dia menyesal tapi dengan cara gantung diri ya. Sebenarnya dia karena salah terka terhadap Yesus itu. Iya. Jadi kita diajak untuk tidak seperti orang-orang Nazaret yang gampang menjudge ya, berdasarkan apa yang dilihat ya. Oke, itu pesan utamanya. Gitu. Baik Romo. Nah, saya jadi tertarik nih Mo ya. Kan kalau dilihat di sini ya, kita diminta untuk menjadi rendah hati, gitu. Tidak tidak melihat itu orang siapa, apa yang kita kenal, apa yang tampak secara lahiriah gitu ya. Nah, sebenarnya cara untuk jadi rendah hati itu kayak gimana ya Mo ya, maksudnya supaya yang gampang gitu loh Mo. Kita belajar dari Naaman tadi ya. Dia rendah hati artinya juga mau mendengarkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan bahkan orang kecil, orang sederhana, bawahan. Lalu meninggalkan ego ya. Kita kadang-kadang menutupi diri dengan ego, saya ini S3, saya ini punya jabatan ini. Saya lebih ngerti mengenai ini betul, gitu ya, Mo ya. Iya. Kadang-kadang umat kita juga demikian ya. Kadang-kadang mereka suka istilahnya kalau dalam bahasa saya itu jajan. Kita sudah punya gereja, masih di sana pendeta sana. Lebih seru ya, Mo ya. Pewarta sana, waduh hebat. Boleh kalau ada kebangunan rohani Katolik, banyak orang disembuhkan. Waduh. Atau di gereja sana ada banyak kesembuhan gitu ya, Mo ya. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, dalam Ekaristi itu Allah hadir. Kadang-kadang kan banyak yang saya dengar, saya di gereja Katolik tidak dapat apa-apa. Bukan main. Anda, orang umat sekalian ini datang ke gereja menerima Yesus sendiri, masa tidak mendapat apa-apa? Dan saya juga kadang-kadang juga saya heran, saya kagum, tapi juga saya merasa saya tidak layak. Bukan main saya ini orang yang orang kampung, tapi saya diberikan kuasa yang besar. Saya pernah satu kali waktu pertama kali ini memberikan sakramen pengakuan setelah tabisan. Saya itu seperti dalam bahasanya gemetar. Bukan main saya ini melepaskan orang dari dosa. Siapakah saya ini? Ya. Atau mempersembahkan Ekaristi kan menghadirkan Kristus, mengubah roti menjadi tubuh Kristus, anggur menjadi darah Kristus. Ini memang kuasa Tuhan sendiri dan itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Siapa saya ini ya? Dan itu seringkali tidak, pastor ini ikut banyak menarik, lebih senang di sana, sana. Orang tidak melihat semua imam sejelek apapun dia, sekampungan barangkali orang, tapi dia punya kuasa yang sama. Dia melebihi malaikat ya. Malaikat tidak bisa merayakan Ekaristi, menghadirkan Yesus, tubuh dan darah Kristus. Tapi imam itu diberikan kuasa oleh Tuhan. Jadi kita harus bangga sebagai orang Katolik ya, punya imam-imam yang diberikan kuasa untuk menghapuskan dosa orang, melepaskan orang dari dosa. Menghadirkan Kristus. Dan itu sering tidak dilihat. Orang hanya melihat luaran. Waduh, sana kalau
Romo sana yang khotbah atau pewarta sana yang khotbah, waduh tidak ngantuk. Iya. Ya, dilihat hanya Jadi semangat, jadi berapi-api gitu ya, Iya. Pak, Memang ya. penting juga, Penting juga ya. para pastor imam itu dia berkhotbah, memberikan pewartaan dengan membangkitkan semangat. Tetapi perlu dilihat itu yang jarang kita lihat, bahwa dia diberikan kuasa yang sangat besar. Ya. Siapapun itu, biasanya pastor sudah tua, sudah mulai jombo, mulai pikun, tapi tetap diberikan kuasa. Kuasanya yang besar. sama ya, Pak, ya. Iya. Gitu. Baik, Romo, tadi kalau saya bisa simpulkan sedikit ya. Jadi di sini kan dari dua bacaan itu kita diminta bisa mengosongkan diri ya, Mo ya. Mengosongkan diri, merendahkan diri, kemudian kita untuk apa ya, mengosongkan diri untuk menerima segala masukan atau apa namanya, apa ya, rahmat atau apa gitu ya ke dalam diri kita gitu ya. Nah, kalau dalam keseharian itu apa yang bisa kita lakukan, terutama nih sekarang dalam masa Prapaskah ini, Mo? Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mengosongkan diri, caranya bagaimana? Tentu kita harus memakai model Yesus sendiri. Yesus adalah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Dia meninggalkan kealahannya, turun ke dunia, lahir juga dalam diri manusia lemah Yesus yang di palungan, ya, di kandang hewan, dan sampai nanti mati, itu mati juga mati secara hina, disalib. Jadi Allah yang Maha Tinggi itu mengosongkan diri serendah-rendah, sehina-hinanya, lebih hina dari semua manusia, ya, katakanlah begitu. Lahir hina, mati juga hina, ya. Tetapi dengan itu dia membawa keselamatan. Maka kita juga diajak untuk mencontoh pengosongan diri, ya, dari Yesus itu, ya. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri. Saya ini punya jabatan, ini punya kekayaan, punya kuasa. Ya. Kita lihat banyak orang yang menyombongkan, baru-baru kasus yang anak pegawai pajak, kasus Sambo, itu kan memberikan contoh yang jelas betapa orang dengan kekayaannya, dengan kuasanya, dia gampang untuk meremehkan sesama. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi kita di masa Prapaskah ini. Segala sesuatu itu akan kita tinggalkan nantinya. Kalau tidak kita abadi, mati ya nggak ada, tidak abadi, nggak akan dibawa, ya. Jabatan, harta, semuanya ditinggalkan. Hanya iman kepada Tuhan itu yang kita bawa, ya, bekal kita. Maka dalam masa Prapaskah kita diajak untuk, ya, merelatifkan hal-hal dunia itu, apapun itu, dan kita diajak untuk kembali pada iman itu, ya, yang menjadi sumber keselamatan kita. Luar biasa, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sangat luar biasa nih inspirasi yang diberikan oleh Romo Puspo pada hari ini. Tetapi waktu juala yang terpaksa memisahkan kita, dan kita sudah sampai di penghujung acara Oase Rohani Katolik untuk hari ini. Dan seperti biasa, acara Oase Rohani Katolik akan ditutup oleh doa penutup oleh Romo dan berkat melalui Tuhan. Silakan, Romo. Mari para pemirsa pecinta Oase Rohani Katolik, kita menutup permenungan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu atas inspirasi yang sungguh membangkitkan semangat bagi kami dalam menghayati iman kami di masa Prapaskah ini lewat teladan kerendahan hati dari Naaman, juga sikap Yesus menghadapi penolakan-penolakan dari orang-orang sebangsa dan seasalnya. Semoga kami tidak menjadi goyah ketika mengalami penolakan, mengalami tantangan juga dalam kehidupan, menghayati iman kami. Semoga iman kami semakin diteguhkan dalam masa Prapaskah ini, sehingga boleh nanti merayakan Paskah kebangkitan Putramu dengan sukacita dan mewartakan kebaikan-Mu kepada sesama. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian acara Oase Rohani Katolik untuk hari ini. Dan Romo Puspo Yuwono MSC dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di acara Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Salam.